Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Ya, oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dalam hati ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disambung dengan lagu Ibu kita Kartini.
sebelum kita belajar, coba kita perhatikan dulu yuk isi ruang kelas kita ada apa aja ya. Pertama, ini ada proyektor, lalu ada jam dinding, dan ada jendela. Kira-kira anak-anak semua tahu nggak asal-asal benda tersebut dari mana? Ibu kasih tahu ya. Yang pertama ada proyektor. Proyektor ini berasal dari Jepang. Lalu ada jam dinding yang berasal dari Cina. Dan yang terakhir jendela yang berasal dari Amerika Serikat. Jauh-jauh banget ya. Lalu ibu punya beberapa foto. Nah, pertama ada batik, lalu ada karpet, ada boneka, ada mobil, ada jam tangan, dan ada susu. Siapa yang suka susu? Lalu teman-teman tahu nggak asal-asal benda tersebut dari mana? Ibu kasih tahu lagi ya. Benda-benda tersebut berasal dari mana? Yang pertama ada batik. Batik itu berasal dari Indonesia. Lalu ada karpet yang berasal dari Turki dan boneka yang dari Cina. Lalu ada mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan yang terakhir susu dari Selandia Baru. Wah, jauh-jauh kan mereka datang ke sini. Kira-kira anak-anak tahu gak bagaimana cara mereka datang ke sini? Iya, betul, yaitu dengan adanya berbagai macam transportasi yang mampu membawa barang-barang tersebut ke negara kita, yaitu Indonesia. Contohnya apa ya? Contohnya seperti mobil, truk, perahu, atau yang biasa disebut kapal, lalu ada pesawat. Nah, ada berbagai macam transportasi tersebut memicu terjadinya globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globah yang berarti bola dunia. Globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan aktivitas dan memberikan pengaruh. Lalu, apa sih penyebab adanya globalisasi? Selain karena kemajuan transportasi yang sudah kita bahas sebelumnya, juga karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Contohnya bagaimana? Pertandingan sepak bola dilaksanakan di Malaysia, tapi semua orang di dunia dari penjuru negara bisa menyaksikannya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Inilah yang disebut globalisasi. Ibu punya artikel berita nih. Wah, menarik sekali bukan? Nah, berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan, Ibu punya beberapa pertanyaan. Jadi, siapkan. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, ternyata listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Sehingga ditemukannya berbagai jenis arus informasi seperti handphone, televisi, komputer, dan sebagainya, dan menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Maka dari itu, selanjutnya kita akan mempelajari listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pembangkit listrik diantaranya ada PLTA yang menggunakan tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air, mari kita simak video berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air.
Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Anak sudah mulai paham kan bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air? Jadi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Setelah anak-anak memahami apa itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa sih pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu? Pembangkit listrik mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Bisa dari air sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Nah, untuk lebih memahami pembangkit listrik tenaga mikrohidro, mari kita simak video berikut.
Apakah sudah memahami apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Baik, tugas untuk pekan depan itu membuat gambaran sesuai imajinasi kalian mengenai proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.